Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat siang gitu ya. Untuk kesempatan hari ini saya akan memenuhi uh, perkuliahan yang kemarin sempat tertunda gitu ya karena penugasan di luar uh, penugasan di luar kampus. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik dan unsur komunikasi ya dalam perspektif psikologi komunikasi dan psikologi sosial juga ya. Oke, untuk pembahasannya kita akan membagi dalam tiga, yaitu konsep psikologi tentang manusia itu sendiri, terus kemudian faktor personal dan faktor situasional yang mempengaruhi proses atau perilaku komunikasi gitu ya. Pertama, konsep psikologi tentang manusia, jadi memang karena ini banyak dari teman-teman yang non psikologi juga ya, jadi memang kalau teman-teman sastra mungkin sedikit banyak akan baca terkait dengan psikologi, terutama psikoanalisis gitu ya. Nah, baik, jadi memang pandangan umum terhadap manusia itu terbagi dalam beberapa mindset atau beberapa pandangan gitu ya. Jadi memang terutama dalam konteks ini adalah bagaimana manusia berperilaku sebagai komunikan, yaitu baik komunikator ataupun komunikator gitu ya. Jadi perilaku manusianya. Apakah cuma perilaku yang perilaku itu didefinisikan seperti apa gitu ya? Ya apa yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Tapi kemudian akhirnya ada pertanyaan lagi, apakah yang terlihat atau kecenderungan atau pendorongnya itu juga dianalisis. Nah itu yang kita bahas untuk bagian pertama ini. Yang pertama ada namanya teori psikoanalisis gitu ya. Jadi teori ini dipopulerkan oleh Freud, tulisannya Freud gitu ya kalau teman-teman ini paham. Psikoanalisis memandang bahwa manusia adalah makhluk yang didorong oleh drive atau dorongan, itu disebut sebagai homovolence. Jadi memang intinya ya tentang kebutuhan, tentang memenuhi memenuhi kebutuhan gitu ya, keinginan, hasrat gitu ya, dorongannya ke arah sana. Terus kemudian behaviorism karena dia dalam perilaku ini, kalau MLM-nya udah kelihatan perilaku, maka dianggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang bekerja, bergerak, berperilaku berdasarkan stimulus dan respon, gitu ya. Jadi kalau stimulusnya A, pasti B nih responnya, gitu ya. Maka istilahnya disebut sebagai homo mechanicus, itu manusia mesin. Terus kemudian kognitif, pandangan. Nah, tadi kalau kalau psikoanalisis ini dianggap dari sangat apa faktor-faktor yang dalam, sangat dalam, dorongan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, behaviorism sebagai manusia tanpa pikiran, gitu ya. Nah, kognitif menekankan pada proses pemikiran itu sendiri, yaitu Homo sapiens, bahwa manusia adalah makhluk yang mengolah stimulus, tidak hanya stimulus kemudian keluar jadi respon, tapi stimulus proses berpikir dan respon, gitu ya. Tetap keluarannya bisa jadi respon atau bisa jadi respon yang ditunjukkan bukan respon yang diharapkan atau diduga sebelumnya, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir psikologi yang humanis, gitu ya. Terutama ini menjadi dasar komunikasi bahwa manusia itu adalah makhluk yang aktif, berpikir, dan sifatnya transaksional. Ya, stimulus respon itu juga berkaitan dengan reward and punishment gitu ya. Jadi transaksionalnya juga ada, manusia yang berpikirnya juga ada. Jadi humanis kalau bisa kita katakan titik tengah antara behaviorism sama kognitif, jadi menggabungkan keduanya. Nah ini dianggap sebagai homologous gitu ya. Nah psikoanalisis ini tiga istilah yang paling mendasar dari proses atau pandangan psikologi berdasarkan psikoanalisis adalah adanya id, ego dan superego gitu ya. Id ini sebagai naluri dasar, naluri alamiah, naluri hewani gitu ya. Nah ini berarti kayak apa rasa rasa apa lapar, menghindari ketidaknyamanan gitu ya. Nah ini karena dia sifatnya sangat liar gitu ya, dia perlu dikontrol oleh ego gitu ya. Jadi ego yang menentukan kamu boleh nggak melakukan ini itu. Misalkan gini, itu selalu didorong oleh nafsu-nafsu hewani gitu ya, lapar, seks, terus apa lagi,
apa kebutuhan paling mendasar manusia. Ya, karena dua itu deh, karena psikoanalisis terkenal dengan dua itu, hasrat atau dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati. Ya, ini teman-teman bisa lihat Eros dan Thanatos. Eros sebagai hasrat untuk hidup, Thanatos hasrat untuk mati. Ya, ya bukan hasrat sih, ya dorongan untuk menghindari apa dorongan kematian gitu ya, dorongan hidup dan dorongan mati. Nah, karena dia misalkan gini, oke, saya butuh makan gitu ya. Ketika butuh makan, berarti apa yang akan kamu lakukan? Apakah boleh mencuri singkong tetangga gitu ya? Nah, kalau misalkan egonya nggak bisa ngontrol ya yang dilakukan adalah apa ngambil singkong tetangga gitu ya, atau ngambil uh, mencuri barang tetangga sebagai dorongan karena apa dia butuh kebutuhan yang paling dasar yaitu makan misalkan. Nah, tapi kemudian ego ngomong loh nggak boleh bos, nggak mungkin nih kamu bisa ambil banyak barang orang, super ego akhirnya ngomong itu nggak baik, itu buruk. Ya, jadi makanya saya tulis di sini super ego sebagai polisi moral. Jadi memang yang menjaga boleh apa tidak itu super ego. Nah, jembatannya antara id dengan super ego itu ada di ego. Jembatannya keinginan versus realita. Nah, karena ini sudah saya tuliskan bahwa id itu dasarnya adalah unconscious, jadi sesuatu yang tidak sadar. Ya. Terus kemudian Thanatos sebagai apa dorongan untuk ketidaknyamanan ya diatur, terus kemudian tidak bisa menerima realita, itu kan sebenarnya contoh dari Thanatos ya. Thanatos ya bukan Thanos ya. Nah ini akhirnya menyebabkan ego dan super ego bergerak di bidang konsius atau bidang kesadaran, tapi kalau itu ada di bidang konsius. Nah memang ada beberapa mekanisme akhirnya ketika ketika orang-orang memiliki permasalahan gitu ya, terutama teman-teman psikologi klinis gitu ya, banyak mindsetnya dipengaruhi oleh psikoanalisis. Jadi memang apa ya permasalahan-permasalahan yang ada pada individu itu bisa ditarik pada aspek psikoanalisis gitu ya, karena ketidaksadaran, terus kemudian analisis mimpi gitu ya, jadi mimpi dianalisis apa yang dia amati, apa yang dia persepsikan dari mimpinya, dia ceritakan kembali. Nah itu mimpi dan apa ya kalau istilahnya orang Jawa itu kepencuk ya Pak, slip tongue atau keceplosan ya keceplosan itu adalah salah satu contoh ketika secara unconscious itu tidak sengaja jebol ke ranah konsius gitu ya. Nah, ini proses komunikasi bisa jadi salah omong, salah ucap gitu ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana secara unconscious tembus ke konsius. Ya, terus kemudian komunikasi pada orang-orang yang memiliki masalah klinis pasti akan berbeda. Kamu akan menemukan beberapa keanehan gitu ya. Jadi informasi dari mereka pun nggak bisa kamu anggap sebagai informasi yang valid pada akhirnya. Ya. Nah, behaviorism karena tadi saya sudah ngomong bahwa ini adalah dasarnya perilaku yang over, yang nampak gitu ya. Dan ini adalah upaya psikologi untuk mekanisme perilaku gitu ya, menjadikan perilaku itu pasti seperti halnya ilmu eksak eksak IPA gitu ya. Itu kan uh, mereka berupaya untuk itu. Nah, jadi mereka tidak mengamati apa yang ada di dalam individu, tapi apa yang terlihat itu yang diamati. Dan ini mengamati perilaku nampak bodoh amat sama moral gitu ya. Karena mereka meyakini bahwa pada dasarnya moral itu dibentuk. Nah, karena inilah behaviorism sebagai seringkali disebut sebagai dasar psikologi belajar. Karena apa yang perilaku manusia itu dapat dibentuk, ya. Nah ini teman-teman yang pendidikan yang berasal dari apa jurusan pendidikan pasti paham gitu ya, bahwa pengetahuan itu dibentuk, moral itu dibentuk, gitu ya. Kemudian manusia bergerak dari stimulus menghasilkan respon, gitu ya. Nah karena pandangan ini ada upaya untuk pengkondisian perilaku, menghubungkan dengan hal yang nggak nyambung sama akhirnya jadi sesuatu yang baru, gitu ya. Misalnya penelitian B.B. Albert. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube untuk penelitian B.B. Albert gitu ya. Bagaimana mengkondisikan menghubungkan antara tikus putih dengan suatu menimbulkan ketakutan pada tikus putih gitu ya.
Nah, pada dasarnya kan tikus putih ini stimulus netral, stimulus yang nggak berkaitan dengan ketakutan apapun. Nah, kemudian eh, bayi, ya baby, kalau baby ya, bayi itu takut suara keras, ya. Nah, akhirnya dibentuklah eh, bagaimana memunculkan ketakutan itu adalah ketika tikus disentuh ditimbulkan suara keras, gitu ya. Akhirnya lama kelamaan ini berulang, disentuh suara keras, disentuh suara keras, disentuh suara keras karena berulang terus menerus, gitu ya. Ketika dia menyentuh tanpa ada suara keras, dia muncul ketakutan. Uh, disentuh suara keras takut, disentuh suara keras takut, disentuh suara keras takut, gitu ya. Lama kelamaan disentuh aja tanpa suara keras dia udah takut, gitu ya. Ini sebagai poin kedua tadi juga bahwa perilaku itu hasil belajar, gitu ya. Terus ada juga yang namanya operant conditioning, gitu ya. Jadi pengkondisian operan. Nah, di sini lebih ke arah reward and punishment, gitu ya. Arahnya dia mindsetnya di arah sana. Ya, mungkin teman-teman bisa baca di buku psikologi komunikasi untuk lebih lanjut. Terus kemudian karena tadi belajar, maka apa yang paling mudah untuk dilakukan manusia adalah melakukan imitasi, melakukan peniruan perilaku, menirukan suara, menirukan bahasa, menirukan komunikasi apa tidak hanya menggunakan bahasa, tapi juga mendukung dengan body language, gitu ya. Kita belajar. Ya, misalkan kenapa kalau di India geleng malah iya, gitu ya. Tapi ketika kita misalkan di Indonesia geleng berarti enggak. Tapi ketika kita ke sana, gitu ya, kita mengamati, kita oke, berarti ini boleh dilakukan, dan itu melalui proses imitasi. Selanjutnya pandangan kognitif, yaitu manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, di sini informasi tidak hanya langsung menunjukkan respon, jadi stimulus tidak langsung menunjukkan respon, tapi juga melibatkan pemikiran akan respon yang tepat. Jadi yang seperti tadi saya bilang ya, dalam suatu situasi tertentu mungkin respon yang dimunculkan itu berbeda dengan apa yang diharapkan. Nah, permasalahan muncul pada proses komunikasi apabila apa yang dialami, dilihat, dan realitas itu berbeda. Ini apa? Coba nih, kamu punya nilai ideal, punya pandangan ideal, terus kemudian diajar sama realitas yang berbeda, ya. Maka yang muncul adalah kebingungan, yang benar yang mana nih, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai disonansi kognitif. Nah, cara mengurangi disonansi kognitif sendiri ada dua. Kalau kamu nggak bisa merubah realitanya, maka rubahlah penilaianmu, maka rubahlah idealismemu, ya. Manusia juga tidak hanya bergerak karena perbedaan, tapi sebagai insan aktif yang menyelesaikan masalah meskipun irasional. Nih, sini nih, kalau ada yang ngomong manusia rasional, gitu ya, tidak ada manusia rasional. Pada dasarnya manusia itu uh, tidak hanya bergerak karena ada disonansi, gitu ya, tapi juga karena mereka berpikir. Ya, sekarang itu mereka berusaha untuk merasionalkan apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi. Pada akhirnya ya mereka irasional. Nah, keterbatasan ini muncul karena prinsip heuristik atau simplifikasi. Jadi ada availability heuristik, yaitu informasi yang banjir, gitu ya. Ada, saya lupa satunya heuristik. Pokoknya prinsip heuristik itu dipakai, ya. Mungkin teman-teman yang tahu prinsip heuristik satunya silakan komentar, gitu ya. Nah, kognitif ini sisi positifnya adalah kognitif mengembalikan marwah psikologi mengenai jiwa. Jadi kalau tadi psikoanalis hanya terbatas pada dorongan hewani banget, gitu ya. Terus kemudian behavior hanya menganggap manusia seperti halnya mesin, gitu ya. Kognitif mengembalikan marwah psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, yang terakhir terkait dengan pandangan psikologi. Oh ya, sorry. Berarti kalau kognitif seperti ini, misalkan nih, tadi kita mengalami disonansi kognitif, gitu ya. Disonansi kognitif ketika kita tidak bisa mengubah fakta, maka adalah ya fakta atau realita tetap maka mengubah persepsi kita atau idealisme kita, gitu ya. Berarti bagaimana kita untuk memengaruhi diri kita sendiri, gitu ya, menerima informasi atau enggak. Misalkan gini, awalnya kamu percaya bahwa bumi datar, gitu ya, ketika dihajar sama bukti, oh iya ya. Tapi juga dalam beberapa konteks tertentu ada namanya backfire effect. Semakin keras kamu memberitahukan sesuatu kepada seseorang, memberikan informasi kepada seseorang, semakin kuat juga dia menolak fakta itu, ya. Jadi memang ini kalau kita mau
ngecek ngulik satu-satu asik banget gitu ya kalau mindset psikologi. Nah, selanjutnya dalam humanistik gitu ya. Jadi memang karena ini fokusnya ada di human, ada di manusianya, maka dunia itu berfokus pada individu. Manusia berlaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan dirinya, ya. Jadi memang dorongan untuk memaksimalkan dirinya. Maka perilaku merupakan hasil reaksi pada situasi sesuai dengan persepsi yang muncul mengenai dunia dan realita. Jadi perilaku itu tidak hanya muncul stimulus dan respon, tidak hanya kognitif tanpa perilaku gitu ya, hanya berpikir tanpa bentuk luarannya, tapi juga ini adalah proses reaksi, hasil reaksi pada informasi masuk, stimulus masuk gitu ya, diproses, dipersepsikan, kemudian direspon. Nah ini penekanannya ada di proses persepsinya, proses penilaiannya gitu ya. Nah di sini ancaman ditanggapi dengan mekanisme pertahanan diri ya, sekalipun juga psikoanalisis juga punya mekanisme pertahanan diri. Mungkin teman-teman yang penasaran silakan cari. Saya nggak lupa ada 7 atau 8 mekanisme pertahanan diri pada psikoanalisis gitu ya. Cek aja itu ada yang withdrawal, kalian akan tahu misalkan kenapa ada orang-orang yang perilakunya seperti anak usia ya apa ya kayak kekanak-kanakan gitu ya. Nah, itu teman-teman kalau misalkan ini silakan dicari ya. Defense mechanism di psikoanalisis. Terus kemudian dalam kondisi normal memang perilaku manusia cenderung rasional. Nah ini perlawanan tadi tentang kognitif yang menganggap bahwa perilaku manusia rasional gitu ya. Humanistik menganggap bahwa kalau kondisinya normal, manusia berusaha untuk atau cenderung untuk rasional dan konstruktif, yaitu membangun dirinya sendiri menjadi lebih baik. Nah, tidak bisa dinafikan gitu ya bahwa psikologi komunikasi sebagai bagian dari psikologi sosial memiliki andil penting dalam pembentukan kelompok gitu ya. Karena mereka ada dorongan untuk membentuk itu gitu ya. Jadi ansos, anak-anak yang antisosial gitu ya, sebenarnya ya tetap gimana pun juga akan tetap butuh orang lain gitu ya, sekecil apapun, atau anak-anak introvert pun masih tetap butuh orang lain gitu ya, karena dengan dasar manusia itu ya membentuk kelompok gitu loh. Faktor personal yang mempengaruhi perilaku kita akan bahas setelah ini. Nah, dan membangun peradaban atau konsepnya propensity, jadi memang dorongan untuk keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Maka dalam bentuk itu ada dua pandangan bahwa faktor eksternal yang membentuk dan juga faktor internal. Jadi memang tidak hanya tadi kalau psikologi kan kebanyakan internal gitu ya, tapi kita juga ada pandangan tentang bahwa dunia sekitar kita kan turut mempengaruhi. Nah, yang pertama, selain psikologis pasti ada faktor biologis. Ini tidak bisa kita nafikan juga, tidak bisa kita tolak gitu ya. Bahwa perilaku manusia ada yang tidak dipengaruhi oleh sosial, perilaku flirt atau menggoda gitu ya. Pada cewek kalau suka kalian secara universal silahkan dibaca di buku psikologi komunikasi halaman 44 gitu ya, di situ ada. Ya. Terus kemudian manusia didorong oleh motif primitif, makan, minum, hubungan seksual, menghindari rasa sakit dan menghindari bahaya. Ini primitif banget, ini dasar asumsi bahwa manusia adalah hewan yang berpikir gitu ya. Ya ada hewannya. Nah, motif primitif ini masih ada faktor biologisnya. Terus kemudian ada faktor sosio-psikologis. Yang pertama ada motif sosiogenis, yaitu motif sekunder. Berarti kalau biologis adalah motif primer, sosiogenis adalah faktor sekunder, yaitu motif ingin tahu, motif pembuktian akan kemampuan atau kompetensi. Kalau teman-teman ingat di buku-buku sejarah gitu ya, tentang perkembangan manusia ketika masih hunter and gathering gitu ya, masih berburu dan meramu, mengumpulkan bahan gitu ya. Nah, yang jadi pemimpin adalah mereka yang paling kuat, mereka yang paling mampu. Nah, ini berkaitan dengan faktor biologis tadi, membuktikan kemampuan dan kompetensi gitu ya, memimpin, motif cinta, harga diri berkaitan juga dengan cinta, dengan kompetensi gitu ya. Terus kemudian kebutuhan akan nilai-nilai yang ingin mereka penuhi. Terus kemudian faktor psikologis kedua adalah tentang terkait dengan sikap. Jadi memang ya kayak keterkaitannya dulu, keterkaitannya dulu berarti kalau misalkan sosiogenis motif cinta gitu ya, terkait dengan ya kalau motif biologisnya kan berarti hubungan seksual gitu ya. Motif cintanya mungkin berkaitan dengan bluffing gitu ya. Ya dia ingin menarik perhatian lawan jenis gitu ya, bagaimana dia menyampaikan itu, bagaimana mereka laki-laki mode si perempuan gitu ya, menunjukkan bahwa dia mampu, dia kompeten gitu ya. Akhirnya apa? Ya dia agak bluffing, agak omong kosong sih, tidak agak membesar-besarkan
tren sekarang mungkin kayak apa ya, kayak kemarin akhir-akhir ini banyak yang misalkan apa, polisi gadungan, tentara gadungan gitu ya. Ya itu kan sebenarnya motif untuk berhubungan seksual gitu ya, terus kemudian diperkuat dengan ingin menunjukkan bahwa dia punya kompetensi, dia mampu gitu ya, dia punya harga diri yang tinggi gitu ya. Ini ya yang ngibul gitu ya, ngibul pakai tentara atau polisi gadungan gitu ya. Itu masih relate kan sekarang ternyata. Oke, selanjutnya sikap kecenderungan. Sikap yaitu kecenderungan untuk bertindak, memiliki target, arah, dan relatif menetap. Jadi memang kalau kamu sikap itu, ya itu adalah kecenderungan perilaku kamu, tapi dia juga memiliki target. Target terhadap apa? Sikap terhadap apa? Misalnya sikap terhadap pembelajaran online, sikap terhadap tangga misalkan. Terus kemudian dia punya arah positif, punya arah negatif. Jadi sikap kalian, kalau kalian punya target, misalkan sikap pembelajaran online di kelasnya tangga, targetnya ada, arahnya kalau kalian positif, ya, ini akan cenderung kalian perilaku kalian akan cenderung senang, aktif untuk ikuti kelas gitu ya. Kalau negatif ya paling males-malesan, udah bosan gitu ya. Terus kemudian karena ini relatif tetap, maka sikap ini biasanya menjadi pendorong yang cukup kuat untuk perilaku komunikasi gitu ya. Karena komunikasi nggak nyenengin gitu ya. Sikapnya jelek, sikapnya mulai tangga nggak nyenengin, arahnya negatif gitu ya, udah netap pula maka kecenderungannya adalah malas-malasan buat ikut kelasnya gitu ya. Oke, emosi sebagai tenaga pembawa informasi, komunikasi inter dan interpersonal dan indikator keberhasilan. Jadi memang yang emosi kan punya bentuk umum ya, bentuk fisiologis, bukan bentuk fisiologis ya, bentuk emosi dasar manusia itu ada 7. Silakan teman-teman cari gitu ya. Di situ juga ada, dan itu sifatnya universal teman-teman. Itu sifatnya universal. Bagaimana ekspresi emosi itu universal, tapi berarti emosi juga sama. Emosi universal juga. Dia sebagai tenaga, kalau marah kita akan, kalau misalnya gini, berkaitan dengan motif sosiogenis yang harga diri gitu ya. Ternyata harga dirinya diinjak gitu ya, dia marah. Nah, akhirnya apa? Kemungkinan besar ya tenaganya diarahkan karena digerakkan oleh rasa amarah gitu ya. Karena tadi emosi saya juga bilang bahwa emosi membawa bentuk yang universal gitu ya. Jadi kamu akan bisa menilai orang itu lagi seneng, orang itu lagi sedih, orang itu lagi marah, orang itu lagi jijik gitu ya. Itu ada banget, silakan teman-teman cari gitu ya. 7 bentuk emosi manusia gitu ya. Terus kemudian keyakinan dan kepercayaan berarti komunikasi didasarkan bahwa untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengubah keyakinan gitu ya. Yang seperti saya bilang tadi ada backfire effect, hati-hati ada backfire effect ya. Terus kemudian kebiasaan-kebiasaan misalkan tata cara berbicara gitu ya dalam komunikasi itu juga mempengaruhi. Terus kemudian adalah keinginan, jadi memang menyampaikan keinginan dalam proses komunikasi itu sesuatu yang wajar. Nah, selanjutnya adalah faktor situasional, di mana ini ada 3, yaitu yang pertama faktor lingkungan, itu ekologis, berbagi atas 2, geografis dan iklim. Jadi memang kenapa orang-orang di daerah pesisir itu mereka lebih berbicara lebih dengan apa ya, nada yang tinggi, nada keras gitu ya, karena mereka ada di daerah dataran rendah di mana suhu panas, iklimnya panas gitu ya, mereka mudah terpancing. Bisa jadi itu yang pertama, karena memang mudah marah. Yang kedua, di daerah dataran rendah suara itu lebih sulit untuk merambat teman-teman. Jadi kalau di daerah yang pegunungan, daerah tinggi yang dingin, suara lebih mudah merambat. Jadi dengan suara yang pelan aja kamu sudah bisa dengar. Tapi kalau misalkan di daerah pantai pesisir iklimnya panas gitu ya, nah ini bisa jadi apa namanya, pola komunikasinya akan berbeda dengan ada yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Kemudian desain dan arsitektur, jadi memang ada kemungkinan ketika dibentuk atau apa ya, sebuah ruangan itu didesain untuk menghalangi komunikasi, ya itu mungkin banget gitu ya. Terus kemudian ada waktu-waktu tertentu, jadi memang buat orang-orang yang temporer ini waktu ya, berarti untuk orang-orang yang introvert, misalkan mereka mampu berkomunikasi dengan baik dengan misalkan dengan tulisan terutama gitu ya, itu ada di sekitar jam 10 malam. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang extrovert, mereka lebih optimis
minimal berkomunikasi itu ketika jam 3 sore. Suasana, teknologi, gitu ya, jadi memang ada tren yang baru yaitu CMC, Computer Mediated Communication, gitu ya, jadi memang komunikasi melalui media virtual, gitu ya. Terus kemudian sosial, faktor sosial juga. Nah, psikososial sendiri ada dua, yaitu terkait dengan iklim organisasi di dalam sebuah kelompok, gitu ya, dan kultur ataupun ethos, gitu ya, pola dominan dalam sebuah kelompok, terus kemudian budayanya seperti apa. Ini juga mempengaruhi kenapa orang Jawa komunikasinya kalem, medok, gitu ya. Kemarin saya cukup ada videonya siapa ya, saya agak lupa nonton dari YouTube itu. Video ini saya buat di tahun 2021 ya. Nanti mungkin kalau video ini saya putar di tahun lain mungkin akan sedikit berbeda. Itu menjelaskan kenapa orang Sunda dan orang coba cek di YouTube Guru Gembul. Ya, Guru Gembul kalau nggak salah. Kenapa orang Sunda malas dan kenapa orang Jawa rajin? Kenapa orang Sunda lebih mudah beradaptasi dengan bahasa dan kenapa orang Jawa itu medok, ya. Dibahas banget sama Guru Gembul, silakan cek, ya, itu asik banget untuk dibahas. Terus kemudian pendorong dan penguat perilaku, jadi memang ada kehadiran orang lain itu mempengaruhi perilaku kita. Misalnya gini, kamu suka sama seseorang nih, gitu ya, kamu ingin membuktikan bahwa kamu mampu. Nah, ketika ada dia, kamu akan lebih berupaya keras gitu. Nah, terutama kalau misalkan konteks perilaku ya, misalkan kita jadi lebih aktif, jadi lebih menonjol gitu dibanding yang lain. Terus kemudian faktor situasional juga mempengaruhi bagaimana perilaku komunikasi dalam konteks situasional gitu ya. Jadi ini situasional faktor-faktor luar gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, maka kita lanjutkan sesi ini dengan tanya jawab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi selanjutnya.